Siapa yang gak pengen hidup tenang dan bahagia? Kedengarannya sederhana, tapi faktanya semua orang mendambakan hal itu. Mau lo kayak apapun, kalau hidup lo gak tenang, damai dan gak bahagia, rasanya semuanya kurang berarti. Meski gak bisa dipungkiri juga, kalau standar kebahagiaan setiap orang itu beda-beda, atau sifatnya relatif. Nah, gue punya nih beberapa tips gimana caranya biar rasa tenang dan bahagia dalam hidup lo setidaknya bisa meningkat. Makanya, lo tonton sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Rasa khawatir, gelisah, dan takut itu sebenarnya manusiawi banget. Tapi seringkali kecemasan kita sama sesuatu hal itu justru menjadi pemicu stres, rasa nggak bahagia, bahkan sampai penyakit mental. Buat ngecegah rasa kekhawatiran yang berlebih sama sesuatu hal yang belum tentu terjadi itu, ada baiknya lo nerapin tips kunci hidup tenang dan bahagia yang bakal gue sebutin sekarang. Yang pertama, lo bisa perbanyak rasa syukur. Seringkali rasa nggak bahagia itu muncul waktu kita ngerasa kurang atas apa yang kita miliki. Padahal, setiap manusia Tuhan ciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sangat wajar kalau lo punya mimpi yang besar. Tapi jangan lupa buat selalu mensyukuri apa yang lo punya sekarang. Hal ini gak selalu materi. Misal kalau lo selalu dikasih otak yang selalu berpikir kreatif dan ada aja idenya gitu. Itu adalah sesuatu hal yang sangat patut lo syukuri. Mensyukuri itu gak selalu melulu buat sesuatu yang nampak. Lo sehat dan bahkan masih bisa bangun di pagi hari ini aja adalah sesuatu hal yang sangat patut lo syukuri. Buat memperbanyak rasa syukur lo bisa ngeluangin sedikit waktu lo buat nulisin hal-hal yang lo syukuri setiap harinya di buku harian lo. Mulai sekarang, ganti isi diary lo yang tadinya keluhan-keluhan sama ucapan-ucapan syukur lo setiap harinya. Kebahagiaan yang lo catat bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, kayak rasa syukur itu sendiri. Misal lo sangat bersyukur karena hari ini lo masih dikasih kesehatan. Lo bisa makan enak, kerjaan lo dipermudah. Lo masih dikasih waktu luang buat nyari ilmu sambil nyantai kayak nonton video ini. Dan masih banyak hal lainnya. Yang kedua, jangan bawa masalah waktu lo tidur. Penelitian di Beijing, Tiongkok ngebuktiin kalau amarah ataupun pengalaman buruk yang lo bawa ke alam bawah sadar waktu lo tidur, itu bakal berdampak buruk bagi kesehatan lo, terutama buat kesehatan otak. Amarah dan pengalaman buruk yang lo bawa waktu lo tidur bisa ningkatin kadar stres. Juga kecenderungan kita buat terus nginget pengalaman dan perasaan buruk itu. Jadi, kalau hari lo buruk, ada baiknya lo tenangin pikiran lo dulu, terus lo coba meditasi sejenak. Terus lo lepasin pikiran-pikiran negatif itu sebelum lo tidur. Yang ketiga, ubah mindset lo jadi positif. Sering banget rasa gak bahagia muncul ketika kita overthinking dan berprasangka buruk sama apa-apa yang belum tentu terjadi. Nah, kebiasaan kayak gitu tuh gak baik buat kondisi mental lo. Coba buat mikirin hal-hal positif dari segala sesuatunya. Selalu berpikiran positif adalah salah satu kunci hidup tenang dan bahagia. Yang keempat, lo bisa istirahat yang cukup. Ini salah satu kunci hidup tenang dan bahagia yang paling basic. Tapi kadang banyak orang yang lebih milih nyanyain waktu istirahat mereka buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya scroll-scroll TikTok sampai jam 3 subuh. Padahal, rata-rata ideal waktu istirahat atau tidur manusia dalam satu hari adalah 7-8 jam. Tidur yang cukup bisa mereset kembali pikiran lo, sehingga lo bisa mengawali hari dengan fresh di keesokan harinya. Yang kelima, rutin bangun pagi. Di waktu subuh lo bisa ngedapetin banyak hal yang bisa lo syukuri. Sesederhana menghirup udara segar yang masih belum banyak terkontaminasi polusi. Rutin bangun pagi juga berarti secara nggak langsung nuntut lo buat cukup istirahat setiap harinya. Sehingga lo bisa terbiasa bangun pagi. Lo bisa mengawali aktivitas pagi lo dengan lebih mudah. Bangun di pagi hari bisa membuat pikiran lo lebih segar dan bisa jadi awalan yang baik buat menjalani hari lebih produktif. Dengan bangun pagi, lo bisa terhindar dari perasaan dak-dikduk karena terburu-buru. Jadi lo gak perlu cemas. Makanya, rutinitas bangun pagi bisa jadi salah satu faktor kunci hidup tenang dan bahagia setiap harinya. Yang keenam, olahraga secara rutin. Berolahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan biar tubuh lo tetap fit. Dengan berolahraga rutin, imunitas tubuh lo bakal meningkat dan gak mudah terserang penyakit. Selain itu, olahraga juga bisa buat pikiran lo jadi lebih rileks.
Olahraga bisa memicu peningkatan hormon serotonin dalam tubuh. Nah, hormon serotonin ini berperan penting dalam memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik, sehingga lo bisa merasa bahagia. Yang ketujuh, lo berhenti deh ngebanding-bandingin diri lo sama orang lain. Tingkat kepuasan dari seorang manusia seolah nggak pernah ada ujungnya. Manusia terus menginginkan lebih dari apa yang mereka punya sekarang. Sehingga seringkali hidup orang lain dijadiin pembanding buat hidup sendiri. Kehadiran media sosial sebagai tempat mengekspos kesuksesan seseorang sedikit banyak nge-trigger kita untuk merasa tidak puas dengan diri kita. Padahal, setiap orang punya garis kehidupannya sendiri yang belum tentu sama dengan orang lain. Rasa nggak puas sama diri sendiri ngebawa perasaan negatif yang buat lo nggak bahagia. Lo bisa rehat sementara dari media sosial buat ngedetoks perasaan negatif dan fokus sama kehidupan lo sendiri. Percaya deh, fokus sama kehidupan sendiri itu buat kita jauh lebih bahagia. Yang kedelapan, menerapkan gaya hidup praktis. Segala sesuatu yang rumit pasti bikin pusing 7 keliling. Selalu ada aja yang nyebelin, yang merusak mood di pagi hari. Misal, lo kejebak macet. Jebakan Batman dari kemacetan ini bisa jadi masalah yang berkelanjutan, kayak jadi terlambat kerja, dimarahin atasan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, lo bisa menerapkan gaya hidup praktis. Salah satunya dengan naik kendaraan umum yang bebas macet, kayak kereta atau MRT. Ini bisa jadi langkah sederhana buat mengawali hari dengan mood yang baik. Yang kesembilan, hiduplah sesuai dengan kemampuan lo sendiri. Penyebab kegelisahan yang gak berujung salah satunya adalah hidup bergelimang utang. Sehabis gajian, bukannya ngerasa seneng, malah stres karena tagihan-tagihan udah nungguin lo buat bayar. Alhasil, gaji 1 bulan habis buat bayar tagihan dan ngejalanin hidup sebulan ke depan kerasa berat banget. Well, lo sepertinya perlu mengevaluasi keuangan lo lagi. Lo bisa pelan-pelan ngebatasin keinginan lo buat beli barang yang sifatnya tersier, kayak gadget, kendaraan kredit, dan masih banyak lagi. Nah, setelah selesai melunasi utang, lo bisa mulai ngerencanain keuangan dari awal dengan buat pos-pos pengeluaran yang sesuai dengan pendapatan yang lo terima setiap bulannya. Buat selanjutnya, lo bisa nabung lebih dulu sebelum beli barang dibandingin lo beli secara kredit. Jadi kesimpulannya, setiap orang pada dasarnya punya cara tersendiri buat hidup tenang dan bahagia. Lo bisa nerapin kunci hidup tenang dan bahagia dari tips-tips yang udah gue sebutin tadi. Jangan lupa banyak-banyak bersyukur, berhenti banding-bandingin diri sendiri sama orang lain, dan jaga kondisi finansial lo biar tetap sehat. Kalau lo suka belajar tentang kehidupan, lo subscribe channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share. Gue Erin, and see you next video.